Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi nih dengan kami kelompok 9. Gimana kabar teman-teman? Apa puasanya masih pada kuat gak nih? Semoga puasa kita pada bulan ini dilancarkan ya. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan bagaimana sih cara mengoptimalkan alat bantu presentasi. Pada kesempatan kali ini ada beberapa poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu alat bantu apa saja yang digunakan dalam presentasi. Yang kedua, bagaimana sih penggunaan alat bantu seperti mikrofon dan clicker yang benar. Yang ketiga yaitu betapa penting slide sebagai alat bantu performer. Yang keempat, beberapa prinsip pembuatan slide presentasi yang baik. Nah, sebelum masuk kepada penjelasannya, izinkan dahulu saya memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama yaitu Rifana Dwi Atifa dengan nomor WP 2010813009. Yang kedua, Dwi Chanya Handayani dengan nomor WP 2010811027. Yang ketiga, Anisha Mareta Putri Hendrika Rahmat dengan nomor WP 2010813005. Faizira Afika Deloza dengan nomor WP 20102033. Dan saya sendiri selaku moderator yang akan memimpin presentasi kita kali ini, Muhammad Azaki Mustari dengan nomor WP 2010813003. Nah, langsung saja nih kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan kami Dwi Chanya. Kepada Dwi Chanya dipersilahkan. Baiklah moderator, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih alat bantu yang diperlukan dalam presentasi. Ya, di sini saya ada 8 alat bantu yang perlu kita ketahui agar presentasi kita menjadi lebih menarik. Yang pertama yaitu laptop. Siapa sih yang tidak tahu laptop? Ya, laptop adalah alat teknologi yang canggih saat ini. Fungsinya tidak lain adalah untuk menyimpan data-data penting, membuat tulisan untuk bisnis maupun tugas. Di zaman modern saat ini, laptop adalah bagian terpenting bagi kehidupan manusia untuk mempermudah kegiatan, salah satunya berkaitan dengan presentasi, agar audiens dapat melihat langsung produk baik berupa tulisan ataupun gambar. Yang kedua yaitu sound system dan mikrofon. Sound system dan mikrofon adalah perangkat suara yang dibutuhkan dalam organisasi yang besar. Kegunaannya adalah agar audiens dapat mendengarkan apa yang komunikator sampaikan. Contohnya, dalam sebuah seminar, kita membutuhkan sound system dan mikrofon agar peserta seminar dapat mendengarkan suara komunikator. Yang ketiga yaitu papan tulis. Papan tulis adalah alat bantu presentasi yang juga diperlukan. Walaupun papan tulis bukan alat teknologi, tetapi papan tulis juga dapat menunjang sebuah presentasi. Kegunaan papan tulis adalah untuk memberitahukan informasi atau gagasan kepada audiens. Biasanya, papan tulis digunakan oleh mahasiswa atau murid untuk mempresentasikan tugas yang diharuskan menulis. Yang keempat yaitu transparansi overhead project. Alat bantu presentasi transparansi OHP atau transparansi overhead project sama dengan alat bantu lainnya yang digunakan untuk memberikan gagasan atau ide dalam sebuah produk. Alat ini biasanya digunakan dalam sebuah organisasi atau universitas. Cara kerja alat bantu ini masih manual, di mana kita harus mengganti slide-nya sendiri karena slide yang digunakan masih berupa fotokopian yang dicetak pada plastik tertentu transparansi. Yang kelima yaitu slide.
Sekitar tahun 1980-an, slide cukup populer bagi alat bantu presentasi bisnis. Slide dapat berupa foto, grafis, ataupun gabungan keduanya. Kualitas gambar dan tampilan yang disajikan cukup baik. Di samping itu juga mudah dan ringan dibawanya. Dalam perkembangannya, slide yang berukuran 35 mm ini dapat dikombinasikan dengan personal computer atau PC dengan resolusi kualitas gambar yang tinggi, serta dapat disimpan di dalam disket, hard disk maupun flash disk. Yang keenam yaitu VCR, Video Cassette Record atau perekaman kaset video. Dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan presentasi bisnis. Anda dapat merekam berbagai program pelatihan atau kegiatan-kegiatan tertentu sebagai bahan studi kasus dalam format kaset video. Yang ketujuh yaitu panel LCD projector. Panel Liquid Crystal Display atau yang disingkat dengan panel LCD memiliki kesamaan dengan layar komputer jenis laptop, yaitu sama-sama transparan. Untuk dapat beroperasi, layar LCD dihubungkan dengan monitor bagian belakang komputer dan bertindak seperti layar komputer biasa yang menampilkan data atau gambar. Panel LCD ini dapat berfungsi bila dihubungkan dengan personal komputer atau PC, baik dalam bentuk portable komputer maupun desktop komputer. Yang kedelapan yaitu remote presenter atau laser pointer. Menggunakan remote presenter atau laser pointer penting untuk menjadikan presentasi Anda lebih baik dan berkelas. Dengan menggunakan remote presenter atau laser pointer, Anda memiliki kendali penuh terhadap perpindahan slide presentasi. Anda dapat bergerak bebas, Anda dapat berjalan di tengah-tengah audiens, dan Anda juga dapat berjalan di belakang audiens tanpa harus takut kehilangan kendali atas perpindahan slide presentasi. Baiklah, itu tadi 8 alat bantu yang kita perlukan agar presentasi kita menjadi lebih menarik. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi kedua yang akan dijelaskan oleh Anisha Marita. Kepada Anisha Marita disilakan. Halo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, Anisha Marita Putri Hendrika Rahmat. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menggunakan mikrofon dengan baik dan benar saat presentasi. Jadi mikrofon itu salah satu elemen atau alat penting saat presentasi, khususnya pada bidang audio. Jadi guna mikrofon itu agar suara terdengar secara jelas dan jernih. Kapan kita pakai mikrofon? Ketika audiens kita lebih dari 20 orang atau lebih gitu kan. Ketika sudah lebih dari 20 orang, mari kita cermati jenis-jenis mikrofon ini. Yang pertama ada mikrofon mimbar. Biasanya kepalanya kecil dan ada tangkainya. Jika kalian menggunakan mic mimbar ini, jangan pernah meninggalkan mimbar. Dan posisi mikrofon di bawah mulut. Oke, di bawah mulut. Yang kedua ada mikrofon dengan standar atau standing. Biasanya mic ini yang biasa kalian temui. Tapi ada tangkainya atau standingnya. Dan yang ketiga ada mic handing berkabel. Sarannya ini jika kita menggunakan mic handing berkabel, gunakanlah dengan tangan kiri. Dan juntaikan kabelnya ini di samping dan hindari tangan menggulung kabel. Lebih baik lebih baik memakai mic wireless tanpa kabel, jadi lebih fleksibel. Lalu ada mic handless. Jadi kita tidak memegang mic, dan mic itu yang ada dua, yaitu clip on yang biasanya ada di kerah baju itu, dan yang kedua ada mic wand yang biasa di pipi dan digantung di atas telinga itu biasanya, atau enggak di headphone itu pun ada. Ketika kita memakai ini perlu disadari di mana tombol on off mute-nya. Ketika kita berbisik, matikan. Ketika kita tidak berbicara pada audiens, matikan. Lalu ketika kita pakai clip on, ketika kepala kita berpindah ke kanan ke kiri, suara akan terdengar lirih. Oke, jadi ke kiri, ke kanan, kan otomatis clip on-nya berada di sini, suara tidak akan terdengar. Saran, jika kita berpindah kepala, badan ikut berpindah. Seperti ini. Lalu, ada juga cara tes mic.
tes microphone. Yang pertama, jika mic tidak ada kabel, nyalakan on off-nya, ketuk mic-nya, cukup 1 kali ketuknya. Biasanya kan ada yang tes atau ketuk beberapa kali. Ini cukup 1 kali saja dengan posisi di bawah. Jika terdengar di speaker saat diketuk, berarti tidak ada masalah, tidak ada kendala. Yang kedua, jika menggunakan mic tanpa kabel atau wireless, cukup ketuk di bawah mic-nya. Contohnya seperti ini. Di bawah mic-nya, seperti ini. Cara pegang mic pun harus di tengah ya, di tengah mic. Di sini, tengah. Ini merupakan cara memegang mic dengan benar. Posisinya di bawah biasanya, di depan dada, supaya area wajah tidak terhalangi. Bagaimana menggunakan wireless pointer atau clicker dengan baik dan benar saat presentasi? Kita mulai ke topiknya. Jadi yang pertama, sebelum menggunakan wireless pointer atau clicker, kita perlu mencobanya terlebih dahulu. Pastikan yang pertama kita harus mempunyai dulu alatnya ini, harus mempunyai alatnya dulu, wireless pointer atau clicker ini. Dan yang kedua, pastikan konektor WiFi wireless ini sudah terpasang pada laptop yang akan digunakan saat presentasi. Dan pastikan juga baterai pointer terpasang dan masih berisi daya. Lalu coba semua tombol atau fitur pada remote apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Gunakan tombol next atau simbol panah ke kanan untuk slide berikutnya, untuk pergi ke slide berikutnya. Dan tombol merah biasanya terdapat pada tengah remote, itu untuk menampilkan laser pointer. Pointer ini digunakan untuk memperjelas kata yang dituju oleh sang moderator atau yang mempunyai presentasi, yang sedang presentasi atau presentator. Ya, sekian dari saya. Demikian cara menggunakan wireless pointer. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya, materi ketiga akan dijelaskan oleh Faizira Afika Deloza. Kepada Faizira, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizira Afika Deloza dengan nomor BP 2010812033. Nah, pada tugas kali ini saya akan menjelaskan fungsi slide sebagai alat bantu performer. Pertama yaitu memudahkan audiens untuk memahami pesan yang kita sampaikan. Nah, jadi kan kemampuan seseorang itu dalam menerima dan memahami informasi itu kan berbeda-beda, tergantung media apa yang digunakan dan seberapa aktif seseorang tersebut berpartisipasi dalam proses memahami informasi. Nah, jadi ada persentase seseorang untuk mengingat dan memahami informasi tersebut. 10% dari membaca informasi, 20% dari mendengar informasi, 30% dari melihat informasi, dan 50% dari melihat dan mendengar informasi. Nah, jika kita melakukan presentasi tanpa menggunakan slide, maka presentasi penerima informasi oleh audiens itu hanya sekitar 20%. Tapi jika kita presentasi menggunakan slide, maka kita akan meningkatkan presentasi penerima informasi oleh audiens itu sebesar 50%. Karena 50% orang menerima informasi melalui apa yang dilihat dan didengarnya. Jadi slide itu sangat berguna bagi audiens. Bagaimana audiens dapat memahami dan menerima informasi yang kita sampaikan dengan baik gitu. Karena dalam slide itu mereka bisa melihat dan mereka bisa mendengar apa yang kita sampaikan. Bukan melihat saja, bukan mendengar saja, atau bukan membaca saja. Jadi dengan slide ini akan memudahkan kita untuk menyampaikan informasi, yaitu terkait adanya fakta-fakta, foto-foto, dan data-data yang harus kita sampaikan kepada audiens itu. Jadi lebih memudahkan kita. Baik, selanjutnya nomor 2, yaitu memudahkan kita untuk menyampaikan ide, data, dan fakta. Nah, jika kita melakukan presentasi tanpa menggunakan slide, berarti kita hanya bercerita, dan kita tidak menampilkan visualisasi dari apa yang kita sampaikan. Maka, pesan yang ingin kita sampaikan tersebut tidak tersampaikan dengan baik kepada audiens. Contohnya, saya ingin memberikan presentasi mengenai pentingnya melakukan perbaikan irigasi di sebuah desa. Maka, saya harus menunjukkan foto-foto bukti bahwa desa tersebut memang memerlukan perbaikan irigasi. Lalu, saya juga harus
menunjukkan data-data yang menunjukkan adanya penurunan hasil panen di desa tersebut akibat irigasi yang kurang memadai, dan contoh-contoh lainnya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu menunjukkan persiapan kita sebagai performer. Slide presentasi akan mencerminkan bagaimana kesiapan kita untuk menampilkan presentasi tersebut. Nah, jadi jika kita sudah menyiapkan slide dengan baik dan matang, maka tentunya kita juga akan memberikan kualitas yang bagus dalam slide tersebut. Dan itu juga akan lebih membuat kita termotivasi dan membuat kita lebih percaya diri dalam melakukan presentasi, dan kita bisa menyampaikan pesan yang baik kepada audiens, dan audiens pun bisa menerima pesan dari kita dengan baik. Untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh Rifana Dwi Atifah. Kepada Rifana, disilahkan. Oke, baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Rifana Dwi Atifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pembuatan slide presentasi yang baik. Prinsip yang pertama yaitu sederhana. Sederhana itu to the point. Kita harus membuat slide yang sesederhana mungkin dan fokus pada esensi informasi yang akan kita sampaikan. Kita harus memotong kalimat yang tidak perlu dan membuang baris yang tidak relevan dalam slide yang akan kita tampilkan. Ketika kita membuat slide, tanyakan pada diri kita sendiri, apa yang bisa kita lakukan untuk kita mengurangi dari slide tersebut agar lebih jernih dan mudah untuk dipahami oleh si audiens. Karena dengan membuat slide yang lebih sederhana menunjukkan apakah kita itu memahami apa yang menjadi pokok persoalan dari teks tersebut. Seperti yang saya tampilkan pada slide PPT yang telah kita sajikan mengenai apa karakteristik dari fakta sosial. Yang pertama tentu gejala sosial bersifat eksternal, yang kedua fakta itu memaksa individu, dan yang ketiga fakta itu bersifat umum. Di sini dijelaskan bahwa poin-poinnya saja yang disebutkan, bukan penjelasannya. Penjelasannya akan kita jelaskan pada presentasi yang akan kita lakukan. Prinsip yang kedua yaitu visual. Slide yang baik harus memiliki aspek visual yang dapat dibayangkan oleh si audiens. Slide seperti ini menjadi pendukung ketika seorang presenter menjelaskan isi presentasinya. Visual bisa dilakukan dengan menambahkan gambar, ilustrasi, ataupun elemen visual lainnya. Dapat kita ambil contoh dari slide PPT tersebut yang saya tampilkan. Di sini cukup menarik karena terdapat icon dan ilustrasi yang mendukung untuk membuat PPT ini terlihat lebih hidup. Begitu juga dengan slide selanjutnya. Icon-icon ini menjadi cukup menarik untuk mata audiens karena biasanya untuk pencantuman nama anggota kelompok biasanya dilakukan secara datar, tetapi pada slide PPT ini dapat kita lihat sebelumnya bahwa dari angka 1 sampai 5 itu secara berurutan muncul. Sehingga hal itu membuat tampilan visual dari PPT ini cukup menarik. Seperti yang sudah ditampilkan pada PPT sebelumnya, di mana terdapat icon maupun gambar. Tetapi kita juga bisa menambahkan grafik, diagram, ataupun siluet. Juga bisa menambahkan video. Apapun tampilan visual yang kita gunakan, pastikan tampilan visual tersebut relevan dengan konten yang akan kita gunakan dan kita pakai. Prinsip yang ketiga yaitu kontras. Ketika kita melihat slide presentasi, tentu mata kita cenderung fokus pada objek yang ditampilkan oleh slide tersebut. Oleh karena itu, ketika kita membuat slide yang kontras, berarti menunjukkan penekanan pada slide tersebut. Hal ini bisa dicapai dengan membedakan antara warna, font, ataupun ukuran. Kontras akan membuat sebuah slide memiliki penekanan dan hierarki dalam informasi atau menyampaikan informasinya. Ciptakan kontras pada informasi utama yang ingin Anda tekankan. Contohnya dalam judul, kita harus menekankan bentuk tebal pada sebuah judul, baru penjelasannya di bawah. Penjelasannya tidak perlu tebal, tetapi hanya tipis saja, karena yang tebal itu hanya judul yang di atas. Kontras adalah prinsip desain yang berarti perbedaan. Perbedaan yang sebelumnya saya jelaskan mengenai judul. Dengan kita menerapkan prinsip kontras, berarti kita sedang menciptakan perbedaan antara elemen dalam slide presentasi.
Seperti yang saya tampilkan pada slide presentasi PPT tersebut, bahwa terdapat perbedaan antara judul anggota kelompok 9 dan nama-nama anggota tersebut. Hal ini terjadi karena yang kita jelaskan itu adalah anggota dari kelompok 9, sedangkan judulnya adalah anggota kelompok 9. Untuk penjelasannya tentu anggota dari kelompok 9, yaitu Dwi Chanya, Faizira, Muhammad Al-Zaki, Anisha, dan Rifana. Itu merupakan bentuk dari tulisan kecil pada anggota kelompok 9. Berarti hanya tulisan anggota kelompok 9 saja yang besar, karena itu merupakan judul atau penekanan dari anggota-anggota tersebut. Contoh lainnya seperti apa yang dimaksud Durkheim dengan fakta sosial. Di sini terdapat perbedaan antara judul dan isi. Karena seperti yang kita ketahui sebelumnya, judul itu diwajibkan untuk menekankan suatu isi, artinya judul itu hurufnya harus lebih besar daripada suatu isi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 9 mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat-lihatlah bunda, andai ku mekar, tiba saat mengucapkan selamat pagi. Masa depan semua, mari kita bangun.